Mohon dukungannya terus untuk subscribe dan menyalakan tanda lonceng supaya makin banyak video motivasi lain seperti ini. Yakinlah bahwa sukses itu adalah milik semua orang yang mau berusaha. Apa bedanya pendapatan aktif dan pendapatan pasif? Ciri-ciri pendapatan aktif adalah sobat tidak mendapatkan uang jika sobat tidak aktif bekerja. Sobat tidak digaji jika tidak ke kantor, sobat tidak dapat komisi kalau berhenti mencari klien, sobat tidak dapat cuan jika tidak buka lapak, atau sobat tidak dapat uang kalau berhenti praktek. Ini semuanya pendapatan aktif. Pendapatan pasif sebaliknya, sobat cukup bekerja sekali dan bisa mendapatkan hasilnya berkali-kali. Berikut ide pendapatan pasif yang bisa sobat kerjakan. Yang pertama, pendapatan dari bunga. Jenis pendapatan pasif ini paling banyak diambil oleh orang-orang dengan profil risiko konservatif atau tidak agresif, karena risikonya juga sangat kecil. Sobat bisa meletakkan uang di bank dalam bentuk tabungan, deposito, reksadana, atau obligasi, dan mendapatkan keuntungan dari simpanan tersebut tanpa perlu bekerja. Yang kedua adalah investasi emas. Investasi emas murni juga cukup aman. Risiko penurunan harganya cukup kecil bahkan di saat krisis. Emas juga relatif lebih mudah untuk dijual kembali. Selain emas batangan, saat ini juga sudah ada tabungan emas digital, jadi sobat tidak perlu lagi pusing mau menyimpan emas sobat di mana. Sobat bisa mulai mencicil emas tabungan sobat di Tokopedia misalnya dengan modal awal Rp5.000. Pendapatan pasif yang ketiga adalah dividen dari saham. Jika sobat memiliki saham, sobat menjadi salah satu pemilik perusahaan. Selain harga saham sobat juga bisa naik, sobat juga bisa mendapatkan pembagian keuntungan perusahaan secara berkala. Saya sendiri membeli saham di perusahaan blue chip di sektor perbankan, khususnya yang BUMN, dan pada saham di sektor-sektor kebutuhan sehari-hari. Saham-saham ini cenderung mampu bertahan di saat-saat krisis dan rutin memberikan dividen beberapa kali dalam setahun. Pendapatan pasif yang keempat adalah pendapatan dari aset. Sobat punya motor atau mobil nganggur, kenapa tidak disewakan ke sopir Grab atau Gojek yang membutuhkan kendaraan? Sobat juga bisa menyewakan PS5 sobat ke anak tetangga misalnya, atau memasang akses WiFi berbayar ke tetangga. Contohnya. Pendapatan pasif yang kelima adalah pendapatan dari properti. Sobat bisa mendapatkan keuntungan pasif dari aset dan properti sobat yang nganggur. Sobat bisa meletakkan iklannya di OLX untuk memasarkan rumah, apartemen, atau ruko kosong sobat, sehingga menghasilkan sewa setiap bulan. Sobat juga bisa bekerja sama dengan Airbnb.com atau Travelio untuk mencarikan penyewa. Travelio misalnya akan meminta komisi tertentu, namun sobat tidak perlu pusing-pusing mencari dan mengurus penyewa. Jika aset sobat adalah tanah, sobat bisa menyewakan tanah sobat untuk perkebunan atau ladang, atau menyewakan tanah sebagai lahan parkir, atau bisa juga untuk gudang kontainer. Daripada tanah sobat menjadi sarang ular atau malah diserobot orang lain, lebih baik dijadikan sumber pendapatan pasif. Yang keenam, sobat bisa meminjamkan uang untuk investasi ke orang lain. Sobat bisa berinvestasi pada usaha teman dan mendapatkan pembagian keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Sobat juga bisa bergabung dalam peer-to-peer lending atau fintech lending. Sobat meminjamkan uang dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan persentase keuntungan dari uang yang sobat pinjamkan. Contoh peer-to-peer lending ini adalah Amarta atau Coinworks. Sobat harus perhatikan, meskipun keuntungannya cukup besar, jenis investasi seperti ini cukup berisiko, jadi lebih cocok untuk sobat dengan profil risiko agresif. Pendapatan pasif yang ketujuh adalah bisnis yang berjalan otomatis. Sobat bisa meletakkan uang sobat pada bisnis franchise yang sudah ternama dan menjual kebutuhan primer, contohnya Indomaret atau K24. Dengan ini, sobat akan mendapatkan uang tanpa harus repot menjalankan franchise itu sendiri. Yang kedelapan adalah multi-level marketing. Meskipun masih cukup kontroversial, MLM jika dikelola dengan baik pada akhirnya bisa menjadi pendapatan pasif sobat. Jenis pendapatan pasif yang tadi mungkin akan memerlukan modal uang yang cukup banyak di awal. Nah, buat sobat yang tidak punya dana besar, berikut adalah jenis pendapatan pasif yang bisa dicoba. Pendapatan pasif yang ke-9 adalah menjadi YouTuber. Bahkan orang biasa bisa menjadi YouTuber. Asalkan kepribadian sobat menarik, atau punya sesuatu yang menarik untuk dinikmati banyak orang, sobat pasti bisa mendapatkan pendapatan pasif dari YouTube. Syarat untuk dimonetisasi adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang.
Setelah dimonetisasi, sobat akan mulai mendapatkan iklan dalam video-video sobat dan mulai mendapatkan penghasilan secara terus-menerus, bahkan jika sobat tidak membuat video. Tentu saja video sobat harus orisinil atau karya sendiri, jadi sobat bisa mendapatkan klaim penuh atas seluruh penghasilan video tersebut. Pendapatan pasif yang ke-10 adalah royalti. Sobat pasti punya bakat atau sesuatu yang bisa dijual. Jika sobat pandai menulis, sobat bisa menulis buku di penerbit, contohnya Gramedia. Bisa cerita romansa, bisa buku tentang keahlian sobat, atau bisa juga tentang cerita hidup sobat. Sobat bisa menjual e-book dan memasangkannya di OLS misalnya, atau di website sobat sendiri. Jika sobat pintar dalam musik, sobat bisa menjual musik di Spotify atau iTunes, dan mendapatkan uang dari royalti musik sobat. Jika sobat suka fotografi, sobat bisa menjual foto-foto terbaik sobat di Shutterstock atau Getty Image dan mendapatkan uang setiap kali ada orang yang membeli foto sobat. Jika sobat pandai mengajar, sobat bisa membuat buklet pelatihan atau sobat juga bisa menjual video kursus di udemy.com atau di highacademy.net. Sobat juga bisa menjual produk-produk kreatif lainnya seperti desain, template, atau audio background. Pendapatan pasif yang ke-11 adalah fitur berlangganan. Jika sobat memiliki situs blog, website, atau YouTube yang cukup ramai, sobat bisa menetapkan fitur berlangganan berbayar untuk member premium yang akan mendapatkan konten khusus yang tidak bisa diakses orang-orang lain. Dengan ini, sobat mendapatkan uang tambahan dari setiap member yang mendaftar. Yang ke-12 adalah afiliasi dengan produk tertentu. Selebgram ataupun YouTuber yang cukup ternama sering mendapatkan penghasilan dari produk-produk yang menjual jasa mereka, atau yang dikenal dengan endorsement. Marketplace seperti Amazon atau Target, atau di Indonesia Shopee atau Lazada malah punya program afiliasi yang akan membayar sobat yang mau memasarkan produk-produk mereka. Nah sobat, itulah beberapa ide pendapatan pasif yang bisa sobat coba. Satu yang pasti, uang tidak jatuh dari langit saat sobat tidur-tiduran. Bahkan untuk mendapatkan pendapatan pasif, sobat harus melakukan sesuatu di awal sampai bisa menghasilkan mesin uang di kemudian hari. Kecuali orang tua sobat memberikan warisan, atau sobat menikahi pasangan yang sudah bebas finansial, atau sobat menang lotre, sobat mungkin bisa leye-leye. Jika tidak, maka mulailah merintis pendapatan pasif sobat mulai hari ini. Oh ya sobat, pastikan sobat berinvestasi pada bidang yang sobat pahami dan pastikan faktor risiko investasi sobat cocok dengan karakter sobat sendiri. Semoga sobat bisa segera mendapatkan pendapatan pasif dan bebas finansial. Nah, ide mana yang sobat mau coba? Boleh komen di bawah jika sobat punya ide untuk pendapatan pasif lainnya. Mohon dukungannya selalu untuk like, subscribe, share, komentar, dan follow Instagram Motivasi Sukses. Sampai jumpa. Salam sukses bersama. Jadi kalau ada bos-bos PT, tolong ini jadi permanen.